Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, melekkanlah mata kami. Dalam Injil hari ini, Yesus dicitrakan memberikan penyembuhan bagi dua orang buta. Kedua orang ini sungguh rindu untuk bisa melihat, yaitu menyaksikan kebesaran Tuhan dalam apapun yang diciptakannya. Kerinduan inilah yang mendorong mereka untuk nekat mendatangi Tuhan Yesus. Seperti halnya kedua orang buta ini, kita juga sungguh sangat merindukan Tuhan. Hati kita ini sedemikian luasnya, dan hati yang sedemikian luas ini hanya mungkin dipuaskan oleh Allah yang Maha Besar. Sebenarnya, kerinduan kita akan Allah yang Maha Sempurna itu dapat kita lihat dalam kebutuhan batin kita. Dua orang buta adalah juga gambaran dari diri kita. Kita sering mengalami kebutaan dalam kehidupan kita. Akibatnya, kita juga tidak mampu melihat kebaikan Tuhan dan juga kebaikan sesama kita. Kita tidak mampu melihat karya-karya agung Tuhan itu. Kita buta karena mata kita tertutup oleh egoisme dan keangkuhan diri kita sendiri. Kedua orang buta dalam Injil hari ini mengajar kita untuk berani memohon dan kalau perlu berteriak agar kita dimampukan untuk melihat. Dan dengan kemampuan melihat itu, kita juga belajar dari kedua orang buta itu untuk memasurkan nama Tuhan, menceritakan karya agung Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dua orang buta ini rindu mata mereka itu sembuh dan bisa dengan bebas melihat dunia. Iman mereka mendapat jawaban dari Yesus. Ia memelekkan mata kedua orang buta itu dan mereka pun dapat melihat. Dua orang buta ini disembuhkan oleh Yesus secara fisik dan rohani. Secara fisik, selaput yang menutup mata mereka terkoyak dan mereka pun dapat melihat kembali secara normal. Secara rohani, kesembuhan mata mereka adalah kelepasan dari dosa-dosa mereka. Mereka yang sebelumnya tidak mampu melihat kehadiran Allah karena kebutaan hati mereka, kini dapat melihat kebaikan Allah dalam diri Yesus yang mereka jumpai. Saudara yang terkasih, ketika dua orang buta datang kepada Yesus dan meminta kepadanya untuk disembuhkan, Yesus bertanya, "Percayakah bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab dengan mantap, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus kemudian berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Kuasa Allah terjadi pada kedua orang buta itu karena mereka memiliki iman pada Yesus. Seandainya mereka tidak percaya kepada Yesus, maka keadaan mereka tetap tidak berubah. Mereka akan tetap buta untuk selamanya.
buta selamanya juga berarti manusia tidak akan melihat tanda keselamatan yang datang dari Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita meragukan sabda Yesus dalam Injilnya? Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.